Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Masyarakat Desa, Kota, dan Fenomena Urbanisasi di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi. Definisi masyarakat. Dalam bahasa Inggris disebut society, yang berasal dari socius yang berarti kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu sheikh, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena adanya bentuk-bentuk akhiran hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai pribadi, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan satu kesatuan. Pengertian desa atau pedesaan. Yang dimaksud dengan desa menurut Sutarjo Kartodikusuma mengemukakan sebagai berikut. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintah tersendiri. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang dapat di tempat itu dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Ciri-ciri masyarakat desa. Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga, seorang ahli sosiologi menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional yang mengandalkan ciri-ciri sebagai berikut. Afektivitas. Ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita oleh lain dan menolongnya tanpa pamrih. B. Orientasi kolektif. Sifat ini merupakan konsekuensi dari afektivitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka orang yang berbeda pendapat. Intinya semua harus memperlihatkan keseragamaan. Partikularisme pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subjektif, perasaan kebersamaan, sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. Askripsi, yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan. Kekabaran, suatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan atau antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung untuk menunjukkan sesuatu dari uraian tersebut. Dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar. C. Masyarakat kota. Pengertian kota. Seperti halnya desa, kota juga mempunyai pengertian yang bermacam-macam seperti pendapat beberapa ahli berikut ini. Masyarakat kota. Pengertian kota. Seperti halnya desa, kota juga mempunyai pengertian yang bermacam-macam seperti pendapat beberapa ahli berikut ini. Menurut Weir, kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Menurut Max Weber, kota menurutnya apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Menurut Dwight Sanderson, kota ialah tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Perbedaan antara desa dan kota. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Menurut Sukanto, perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern, betapapun kecil suatu desa pasti ada pengaruh dari kota. Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan pada akhirnya bersifat gradual. Kita dapat membedakan antara masyarakat desa dan masyarakat kota yang masing-masing punya karakteristik tersendiri. Masing-masing punya sistem yang mandiri dengan fungsi-fungsi sosial
struktur serta proses-proses sosial yang sangat berbeda, bahkan kadang-kadang dikatakan berlawanan pula. Perbedaan ciri antara kedua sistem tersebut dapat diungkapkan secara singkat menurut Poplin sebagai berikut. Masyarakat pedesaan. Perilaku homogen. Perilakunya dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Perilakunya yang berorientasi pada tradisi dan status. Isolasi sosial sehingga statik. Kesatuan dan keutuhan kultural. Banyak ritual dan nilai-nilai sakral. Kolektivisme. Masyarakat kota. Perilaku heterogen. Perilakunya yang dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan kelembagaan. Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi. Mobilitas sosial sehingga dinamik. Kebauran dan diversifikasi kultural, birokrasi fungsional dan nilai-nilai sekular. Individualisme. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Pujiwanti menjelaskan ciri-ciri relasi sosial yang ada di desa itu adalah pertama-tama hubungannya kekerabatan. Sistem kekerabatan dan kelompok kekerabatan masih memegang peranan penting. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat gula, akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian hanya merupakan pekerjaan sambilan saja. Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan yang dihadapinya. Menurut Nimpeno menyatakan bahwa di daerah pedesaan kekuasaan pada umumnya terpusat pada individu, seorang kiai, ajengan, lurah, dan sebagainya. Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk membedakan antara desa dan kota. Dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada, mudah-mudahan akan dapat mengurangi kesulitan dalam menentukan apakah suatu masyarakat dapat disebut sebagai masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan. Ciri-ciri tersebut antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, lingkungan hidup, mata pencarian, cara kehidupan sosial, stratifikasi sosial. Demikian presentasi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.